Luka lama yang tak pernah sembuh. Kisah nyata tentang trauma, balas dendam, dan penyesalan. Bayangkan, setelah lebih dari 2 dekade berpisah, kamu akhirnya bertemu lagi dengan teman lama. Mungkin kamu berharap pertemuan itu akan disambut tawa, nostalgia, dan cerita masa lalu yang lucu. Tapi, bagaimana jika yang datang justru bukan tawa, melainkan amarah yang membara sejak puluhan tahun lalu? Semarang, 2021. Inilah kisah nyata Didi dan Guguh. Di sudut jalanan Bukit Rejo, Tembalang, pada pagi yang seharusnya damai, setelah salat Idul Adha, suara takbir dan aroma daging kurban menyelimuti udara. Guguh Kunchoro, pria paruh baya berperawakan biasa, sedang berdiri di antara antrean warga yang sabar menunggu giliran menerima daging. Ia tidak tahu bahwa di antara kerumunan itu ada sepasang mata yang menatapnya, penuh amarah, kebencian, dan luka lama yang belum sembuh. Didi Prasetya, nama yang mungkin sudah dilupakan oleh Guguh. Tapi bagi Didi, nama Guguh adalah mimpi buruk yang menemaninya sejak masa remaja. Luka yang membusuk dalam diam, dendam yang tumbuh liar dalam kegelapan jiwa. Didi berjalan perlahan mendekati Guguh. Nafasnya berat, matanya merah, bukan karena emosi sesaat, tapi karena amarah yang telah ia simpan selama 2 dekade penuh. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung menghantam wajah Guguh. Bogem bertubi-tubi mendarat di wajah yang sudah menua, tanpa peringatan, tanpa alasan yang dimengerti orang-orang sekitar. Guguh jatuh tersungkur, darah mengalir dari pelipis dan bawah matanya. Kerumunan panik, teriakan pecah, tapi Didi tidak berhenti. Bahkan saat Guguh tak lagi melawan, Didi masih sempat menendang perut dan meninju matanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang pecah, dan semua amarah itu tumpah dalam satu ledakan brutal. Malam harinya, berita itu menyebar di media sosial. Wajah Guguh lebam tak dikenali. Matanya memar parah, tulang pipinya patah. Polisi segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV dan saksi mata. Keesokan harinya, Didi ditangkap di rumahnya dalam kondisi tenang, bahkan terlalu tenang. Di ruang interogasi, Didi membuka mulutnya untuk pertama kalinya. "Saya korban," katanya. "Korban bullying 20 tahun lalu. Saat saya kelas 1 SMP, Guguh kelas 3. Petugas terdiam. Mereka tak mengerti. Tapi Didi mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana setiap hari ia dipaksa jongkok di depan kamar mandi sekolah. Bagaimana sepatunya dilempar ke atap. Bagaimana ia dipanggil dengan sebutan yang mempermalukan di depan murid perempuan. Tentang malam-malam yang ia lewati. Menangis diam-diam. Tentang trauma yang membunuh kepercayaan dirinya sejak usia belasan tahun. Didi mengaku ia pernah berniat bunuh diri ketika SMA. Ia mulai berobat ke psikolog saat kuliah. Tapi setiap kali tidur, wajah Guguh muncul dalam mimpinya. Bukan wajah dewasa Guguh, tapi wajah remaja yang tertawa puas setiap kali Didi menangis. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Guguh sendiri mengaku tak ingat. "Saya nggak pernah merasa membuli siapapun," katanya kepada polisi. Mungkin benar, mungkin bagi Guguh, semua itu hanyalah kenakalan remaja, guyonan antar teman. Tapi bagi Didi, itu adalah awal dari neraka yang membentuk hidupnya. Kasus ini mengguncang publik. Netizen terbelah, ada yang membela Didi, menyebutnya sebagai korban yang akhirnya meledak. Tapi banyak pula yang mengecam kekerasan yang ia lakukan. Guguh dirawat selama berbulan-bulan, sementara Didi menghadapi proses hukum dengan dakwaan penganiayaan berat. Tapi ada satu hal yang tak bisa ditentukan pengadilan. Luka batin siapa yang lebih parah? Apakah luka fisik Guguh yang mungkin akan sembuh? Atau luka jiwa Didi yang telah menggerogotinya selama 20 tahun tanpa satupun orang tahu? Hanya 1 tahun mereka satu sekolah. 1 tahun yang cukup untuk mengubah nasib 2 manusia secara permanen.
Dan ketika masa lalu tak pernah diselesaikan, ia bisa kembali dalam bentuk paling gelap, bukan untuk berdamai, tapi untuk menghancurkan. Jangan pernah remehkan luka orang lain, bahkan jika itu hanya terjadi 1 kali, 1 tahun, atau 1 ejekan kecil. Karena bagi sebagian orang, itu bisa jadi awal dari kehancuran hidupnya. Apakah kamu sedang mengalaminya? Atau dulu pernah merasakannya? Coba ceritakan kisahmu di kolom komentar. Silahkan subscribe untuk video-video kisah nyata lainnya.